Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irfan Zidni akan menyampaikan refleksi dari modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Nah, dalam koneksi antar materi ini saya akan merefleksikan dari materi-materi apa yang telah saya pelajari di modul tersebut. Ya, yang pertama, dari materi yang saya pelajari, saya merasa materi ini sangat membantu saya dan saya cukup memahami materi tersebut dimulai dari materi disiplin positif yang mana disiplin itu tidaklah yang banyak berkaitan dengan sesuatu hal yang keras dan tidak nyaman. Bahkan sebenarnya disiplin positif ini merupakan sesuatu hal yang harusnya datang dari dalam diri siswa dan dalam diri manusia yang bahkan berfungsi untuk membuat orang tersebut nyaman karena dia berperilaku yang baik dan benar. Lalu ada juga teori kontrol yang mana ketika seseorang itu akan melakukan sesuatu, kita memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, orang itu tidak akan melakukannya tanpa ia mengizinkannya. Sehingga dengan kata lain, pentingnya adanya motivasi intrinsik dalam setiap manusia. Apabila kita menjadi guru, maka kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut dalam diri siswa. Sehingga ketika siswa melakukan sesuatu hal yang baik dan benar, itu datang dari diri siswa tersebut, bukan dari ekstrinsik atau dari orang lain. Lalu ada juga teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, yang mana ternyata selama ini selama ini penghargaan, motivasi itu banyak sekali yang salah kaprah, yang mana sepertinya terlihat positif, namun ternyata penghargaan dan hukuman itu bisa menjadi hal yang sejenis, sama-sama merusak diri siswa, kualitas siswa, dan motivasi siswa tersebut. Sehingga dalam mendidik, kita harus hati-hati dalam memberikan hukuman dan penghargaan karena kembali lagi yang paling penting itu adalah dari motivasi intrinsik siswa tersebut. Ada juga materi tentang posisi kontrol guru yang mana ada 5 jenis, dari penghukum, lalu teman sebagai teman, ada juga pemantau, ada juga manajer, dan yang terakhir adalah pembuat merasa bersalah. Lalu ada juga materi tentang kebutuhan dasar manusia, yang mana setiap manusia memiliki kebutuhan dasar masing-masing, dan apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan membuat secara otomatis manusia tersebut, orang tersebut menjadi berperilaku yang tidak baik dan tidak normal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada juga tentang keyakinan kelas, yang mana hal ini merupakan pengganti dari aturan kelas atau mungkin penyempurna dari peraturan kelas, yang mana ini merupakan suatu keyakinan yang harus disepakati oleh para anggota kelas tersebut, sehingga tidak hanya sekedar peraturan yang seperti untuk konsekuensi dan pemantau, yang melainkan ini merupakan suatu kepercayaan yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh semua yang ada di situ. Dan ada juga materi segitiga restitusi, ini merupakan langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, lalu validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, hal-hal yang menarik dan di luar dugaan dari materi tersebut adalah bagi saya, yaitu terkait dengan penghargaan, yang mana selama ini yang saya pahami, ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang atau kepada siswa saat mereka berhasil, itu bagus, itu merupakan suatu hal yang dapat memotivasi mereka. Namun ternyata hal tersebut bisa menjadi bumerang, bisa membuat siswa tersebut akan berpikir bahwa yang dicari itu adalah penghargaannya, bukan nilai apa yang dia yakini, bukan nilai apa yang dia dapatkan, ya, hal positif yang dia dapatkan. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu perubahan yang terjadi dari cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah setelah mempelajari modul ini. Nah, yang terjadi dalam pikiran saya adalah saya merubah pola pikir saya dalam menghadapi siswa yang bermasalah, yang selama ini saya masih sekedar menjadi pemantau,
dengan memberikan konsekuensi, hanya cukup membuat konsekuensi, selalu membuat aturan, lalu jika siswa melanggar membuat konsekuensi, yang memang selama ini saya melihat masih kurang efektif. Nah, dengan hal ini saya menjadi merasa, oh, memang penting sekali kita sebagai pendidik harus menanamkan motivasi intrinsik. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, sehingga siswa itu sadar dengan sungguh-sungguh bahwa dia harus melakukan ini, itu dengan tujuan ini, seperti itu. Lalu selanjutnya, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif ini, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya, adalah memang ini menarik. Siswa juga terlihat lebih nyaman juga. Hanya saja terkadang ketika saya menemui ada beberapa siswa yang masih tidak menyadari kesalahan. Nah, ini yang memang menjadi tantangan. Karena dalam segitiga restitusi ini, saya melihat tidak ada langkah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa siswa itu bersalah. Sehingga ketika siswa tidak merasa bersalah, maka segitiga restitusi ini belum dapat saya lakukan. Nah, itu disinilah tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan budaya positif ini. Lalu selanjutnya, dalam saya mempelajari ini, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya merasa senang dan sekaligus sedih. Saya merasa senang karena saya merasa lebih tercerahkan lagi dalam saya mendidik, sehingga saya akan menjadi orang yang tentunya menjadi lebih sesuai dengan yang seharusnya. Dan saya pun juga merasa sedih karena selama ini masih banyak hal-hal yang menurut saya tidak tepat berdasarkan modul ini. Nah, selanjutnya terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep yang sudah disebutkan, hal-hal yang sudah baik yaitu menurut saya semuanya sudah baik. Hanya saja yang perlu diperbaiki mungkin ditambahkan saja, dilengkapi dengan jika siswa tidak merasa bersalah. Karena saya tidak melihat dari modul tersebut konteks ketika siswa itu denial, merasa tidak bersalah, padahal jelas-jelas siswa tersebut merasa bersalah. Apa langkah-langkah yang sistematis yang harus dilakukan? Nah, di dalam modul ini saya rasa belum ada. Namun sisanya itu sudah bagus dan bisa membantu siswa untuk memahami kenapa harus melakukan hal yang baik tersebut. Lalu selanjutnya, yang keenam, mohon maaf. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya lakukan, yang saya pakai, yaitu sebagai pemantau. Dan perasaan saya saat itu memang terkadang saya merasa, mengapa seperti ini terus? Mengapa tidak ada peningkatan? Mengapa masih saja ada siswa yang tidak melakukan hal-hal kebaikan tersebut sebagaimana mestinya? Padahal saya telah membuat kesepakatan dari awal, saya telah menerapkan konsekuensi, namun masih saja ada siswa yang merasa kebal terhadap konsekuensi tersebut. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk mengkolaborasikan posisi pemantau ini dengan posisi manajer, sehingga jika memungkinkan dan jika siswa itu telah menyadari kesalahannya, saya akan menggunakan posisi sebagai manajer. Namun jika siswa itu tidak merasa bersalah, saya akan mencoba menggali apa yang dia lakukan dan mencoba berdiskusi kepada siswa tersebut agar dia paham terhadap apa yang telah dilakukannya, sehingga bisa lanjut ke restitusi. Nah, perbedaannya adalah tentu saja dari langkah-langkah yang dilakukan dan dari pendekatan. Yang mana ketika menggunakan pemantau,
Saya hanya sekedar menanyakan apa aturannya, lalu apa kesalahannya, lalu apa konsekuensinya. Namun jika restitusi, saya mencoba untuk menenangkan dahulu, mencoba untuk mencoba untuk menstabilkan identitasnya agar siswa tersebut tidak terlalu merasa sedih, tidak terlalu pesimis terhadap apa yang dia lakukan. Lalu saya mencoba untuk memposisikan menjadi diri siswa tersebut dan mencoba memberikan panduan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan tentunya saya juga harus memonitor, memantau tindakan yang dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ini. Karena memang yang saya pahami selama ini adalah sebagai pemantau itu tadi, memberikan konsekuensi-konsekuensi. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah terkait psikologi peserta didik. Karena ini merupakan materi yang sangat berkaitan erat dengan psikologi peserta didik dan saya melihat ini baru kulitnya saja, sehingga saya merasa penting kita untuk mendalami hal ini agar ketika menemui kondisi-kondisi yang berbeda, menemui kondisi-kondisi yang ternyata ada yang unik, siswa-siswa yang memiliki sifat yang tidak biasa, saya bisa memperlakukan siswa tersebut sesuai dengan kondisi siswanya dan agar tujuan utama pendidikan tercapai. Nah, itulah refleksi dari modul 1.4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.